pasal 4 ayat 17 mulai. Udah baca ya? Kain bersetubuh dengan istrinya. Ini masuk cerita Kain. Tadi masuk cerita Adam. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan si Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Ira, dan Ira itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusalah. Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabel. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubel. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hei istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ya, ini hukumannya. Jadi kalau kepada Kain itu rupanya 7 kali lipat dihukum, 7 kali. Karena Lamek ini sudah membunuh 2, maka dia bayangkan 70 kali 70 kali hukumannya. Maka pasti Anda katakan cerita Kain berkelanjutan dalam pembunuhan, kan gitu saja. Ya, baru cerita apa lagi? Oh, tadi si Kain menjadi tukang petani, si Habil jadi apa? Gembala. Ini sudah ada tukang apa? Tukang kurcapi, tukang besi, ya. Iya, jadi berkembanglah. Apa kalian bikinnya? Masyarakat, civilization, bangsa-bangsa, tambah manusia, tambah ilmu pengetahuan, tambah bidangnya, berkembang biak. Itu yang mau dikatakan di sini. Tapi dari keturunan siapa? Kain. Supaya kita dapat melihat di dalam Alkitab ini keturunan penting kali. Keturunan siapa dia? Makanya keturunan Kain di sini karena Habil sudah dibunuh. Ya. Jadi si jahatlah yang berkembang, begitu kah? Kan si jahat berkembang. Si Lamek pun membunuh. Berapa dibunuhnya? 2 ya. Ya. Makanya di sini cerita sama dengan si Kain, membunuh adiknya, sekarang keturunannya juga membunuh. Itu yang sudah jelas dari ceritanya. Jadi ini menceritakan keturunan yang jahat, semakin jahat, semakin jahat. Itu waktu kita baca. Baru masuklah ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepada aku anak yang lain sebagai ganti Habil. Sebab Kain telah membunuhnya. Rupanya selain Allah, si Adam dan si Hawa pun tahu juganya si Kain yang membunuh si Habil. Maka dibuatnyalah namanya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepada aku anak yang lain sebagai ganti Habil. Jadi Set artinya Allah mengaruniakan gantinya si Set. Kalau si Habil sudah mati, si Set dibuatnya namanya. Inilah menggantikan si Habil. Jadi mereka punya nostalgia.
dalam anak-anaknya. Ya, jadi Set lah gantinya. Jadi sudah 3 manusia. 1 si Habel dibunuh sebelum ada keturunannya. Baru keturunan si Kain rupanya jadi tukang bunuh semua. Sampai si Lamek pun. Nah, barulah Tuhan memberikan gantinya si Habel itu namanya Set. Ya. Jadi si Adam nama anaknya yang dituliskan di sini, si Kain, si Habel, baru si Set lah. Ada keturunan Kain, nanti ada keturunan Set. Ayatnya yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi berapa generasi sudah mulai mereka ada ibadah kepada Allah. Kalau pertama kali yang ada cuma apa? Penyembahannya dengan memberi persembahan. Karena persembahan itu artinya aku takluk kepadamu. Tapi di sini sudah ada orang memanggil nama Tuhan. Berarti ada ibadah sudah. Makanya waktu kita mulai bertobat, kita harus mulai pertama apa? Sebenarnya kalau dari cerita ini, ya persembahan nomor 1. Sesudah itu baru ada ibadah, ada kebaktian. Itu urutannya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup. Oke, sudah ya. Jadi mulailah mereka memanggil nama Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Kembali lagi didaftarkan. Ya, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Diulangi lagi Kejadian pasal 1, 27 dan 28. Bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah artinya ini? Coba nanti baca tafsiran yang Anda tahu. Apa artinya manusia ini sepeta dan seteladan dengan Allah? Ya. Secara kasar sudahnya kita pelajari selangkah demi selangkah. Tapi di sini diulangi lagi. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi nggak ada di sini banci. Yang ada cuma laki-laki dan perempuan. Kapan nanti muncul banci akan di belakang. Gendernya menjadi 3. Ada 1 laki-laki, ada 1 perempuan, dan ada 1 gendernya dia laki-laki dan sekaligus juga dia perempuan. Ya, ini belum. Nanti ada di belakang, kita baca. Ya, manusia kepada mereka, maaf saudara, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Rupanya di sini baru disebut namanya manusia. Kalau tadinya Adam, Hawa gitu ya. Di sini namanya sudah menjadi manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nggak dihitungnya lagi siapa. Si Habil, si Kain sudah hilang. Di sini masuk si Set. Baru umur Adam setelah memperanakkan Set dalam 100 tahun. Saya baca. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nggak diceritakan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Panjang kali umur manusia ya. Nanti kapan muncul kurang umur manusia? Mungkin jumpa kita pasal 6. Dosa tambah banyak, umur pun semakin berkurang. Jadi Anda bisa lihat drastisnya dosa itu. Ya, menurut gambarnya. Makanya kita bilang apa artinya kita sepeta dan segambar dengan Allah. Maka kita seringkali buat ilustrasi seorang anak mirip dengan bapaknya. Kalau secara medis DNA-nya semuanya sama. Secara form ya,
penampakan pun ya hampir sama. Ya. Jadi itu yang dimaksudkannya gambar sepeta dengan Allah, maka kita katakan maka kita ini bukan seperti lembu, tapi kita ini bentuknya seperti Allah. Dalam hal apa? Dalam intelektual. Dalam hal apa? Dalam perasaan. Kalau kita sudah bersalah, kita merasa malu. Ya. Dalam hal apa? Tahu memberikan persembahan kepada Allah. Dari sepeta, segambar dengan anak, segambar dengan Adam dan Hawa, lahirlah siapa? Set. Maka si Set itu sama bentuknya dengan bapaknya si Adam. Makanya kalau Yesus lahir di tengah-tengah orang Yahudi, ya maka dia harus sama dengan orang Yahudi. Dia tidak sama dengan orang Batak, hidungnya pesek-pesek, rambutnya hitam, kan begitu bedanya ya. Itulah artinya segambar ya. Dalam form, dalam bentuk ya sama. Ini juga terukur dalam bentuk. Ya, makanya gambarnya Adam dan Hawa yang diciptakan Allah itu dilanjutkan di dalam kehidupan si Set, bentuknya. Ya. Maka kita semua hampir sama dengan bapak kita, nenek moyang kita yang dahulu. Ya, ini yang mau diceritakannya. Supaya jangan nanti manusia berasal dari kambing. Karena kita nggak sama dengan kambing kan gitu. Kan manusia datang monyet, mana mungkin? Nggak ada kulit manusia seperti monyet. Makanya ini seperti Adam. Jadi kalau kita lihat si Set, oh ini Adam dia. Jadi walaupun kita nggak jumpa dengan manusia yang dibuat dari debu tanah dulu dan di mana dihembuskan kepadanya, inilah wakilnya, fotokopinya. Kalau fotokopi dengan aslinya kan nggak sama ya, tapi bentuknya sama kan gitu. Ya itu maksudnya ini, sama dengan si Set, bukan sama dengan si Kain. Ya karena cerita si Kain kan tadi sudah dibuat silsilahnya. Ini ceritanya silsilah si Habil yang sudah dibunuh, gantinya si Set, karena Allah telah menggantikan si Habil gitu. Itulah sampai di sini. Ya setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan, tidak disebut, cuma garis-garisnya ya. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Rata-rata 900 tahun. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Jadi umur 90 tahun dia mendapat keturunan. Ya, itulah dalam kitab Kejadian masih. Ya, jadi tidak sama kita 90 tahun kan sudah tua ya. Ya, sama mereka ini masih anak pertama lahir. Ya. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kanan, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan, enggak disebut. Jadi dan Kanan masih hidup, gitu kan? Nah, setelah Kanan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Ini sudah umur 80 baru, udah kurang ya. Ya, siapa tadi 90, ini sudah 80, perempuan. Ya, 70. Setelah Kanan hidup 70 tahun, ia memperanakkan ini. 13. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, turun terus. Nah, jadi ini sudah 65 tahun sudah ada keturunannya. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan anak perempuan. Enggak disebutkan semua, cuma satu-satu disebut ya. Jadi Mahalalel mencapai ya umur 895 tahun lalu ia mati. Enggak enak dengarnya, semuanya kemana? Iya.
Karena Allah mau mengatakan apa yang kukatakan itu jadi berapa lama pun umurnya, datang lagi apa? Kematian. Jadi kita ini juga semuanya akan datang apa? Gak bisa enggak. Ya, karena itu yang dikatakannya dalam pasal 3. Kalau kau makan buah ini engkau akan mati. Maka dia mau menceritakan kebenaran perkataannya ini. Maka semua ditulisnya mereka ini mati juga. Karena itu akan dialami semua manusia. Akhirnya manusia lari lagi kemana lagi? Kuburan ya. Entah apa pula kuburan itu artinya bagi mereka pun nggak tahu pula saya entah dari mana. Tapi kuburannya hebat kali. Aku belum juga jalan-jalan ke tempat lain antara Kaban Jahe Medan aja aku. Sampai 3 Binanga itu pun sudah ngeri kulihat. Ya, kuburan semua entah apa artinya pun nggak tahu. Ya. Mari kita lanjutkan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. 1000 tahunnya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi di tengah-tengah ceritanya keturunan si Set ya, ada lagi orang yang bergaul dengan Allah. Di sini tidak beriman dikatakan. Ya, bergaul. Nanti Anda cari-cari apa artinya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusaleh, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ayat 24 nggak mati dia. Ya, muncul ada yang kekecualian. Sama dengan ada kekecualian pemuda Nain dibangkitkan dari kematian, anak Jairus dari kematian, Lazarus dari kematian. Ini juga dia terangkat kembali kepada Allah tanpa melalui kematian. Apakah ini menggambarkan bahwa Yesus nanti datang maka kita tidak mati, tapi kita akan diangkat naik ke surga bersama-sama dengan Yesus? Yang lain yang sudah mati itu yang perlu dibangkitkan. Kita nggak perlu dibangkitkan karena kita tidak mengalami kematian. Kita naik ke surga sah. Ini kan menceritakan di mana Allah. Ini kan menceritakan manusia tadi bisa kembali dia hidup kepada Allah, karena memang dulu pun Allah memberikan hidupnya kepada manusia itu, maka dia tidak melalui kematian. Ya. Makanya kalau bolehlah kita nggak mengalami kematian, langsung datang Yesus, kan kita nggak mengalami kematian, jadi kita seperti si Henokh. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus katakan, ini mungkin gambaran waktu Yesus datang kedua kali, tidak semua harus mati manusia, tetapi akan bangkit naik ke surga bersama-sama dengan Allahnya. Ya. Jadi dia tidak mengalami kengerian, kematian. Itu yang mau diceritakan dalam kitab Kejadian ini. Tahu artinya apa kejadian kan? Semuanya jadi, kan gitu. Jadi ini jadi nanti. Ya, makanya banyak orang berharap maunya Yesus datang sekarang ini, karena sudah terjadi terus peperangan di Timur Tengah. Kalau datang dia kan kita nggak mengalami kematian, kita langsung hidup kembali bersama-sama dengan dia di sorga. Yang sudah di dalam kubur, ya itu nanti akan dibangkitkan seperti Lazarus, dipanggil namanya satu persatu. Tapi orang yang percaya ya jadinya kita seperti Henokh saja, berubah rupa naik, karena sudah ada diceritakan dalam kitab Kejadian. Tapi kesempurnaannya nanti waktu Yesus datang kedua kali, sama seperti hanya kulit biri-biri, tetapi kesempurnaannya inilah anak domba yang mengangkut dosa. Ya begitu, ayat 25. Begitu kan? Ya, jadi ini ku kenal Allah. Pengenalanku akan Allah di sini ada namanya Henokh, ya bergaul dengan Allah.
lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Allah di sini mengangkat manusia namanya si Henokh. Dia tidak mengalami kematian, dia langsung naik ke surga. Jadi perjanjian lama pun adanya mengangkat manusia masuk ke dalam surga di mana Allah diam. Ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempernakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia mempernakkan Lamek, dan ia mempernakkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia mempernakkan seorang anak laki-laki dan memberi namanya Nuh. Jadi di sini sudah Nuh itu keturunan Set, ya. Ya. Dan menurut nama dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Allah. Jadi rupanya generasi demi generasi masih mengeluh dia. Kenapa? Iya, karena tanah ini telah terkutuk. Maka lahir anaknya, marilah kita buat namanya si Nuh. Ya. Maka kita ingat zaman Nuh nanti membinasakan semua ciptaan Allah. Apa artinya Nuh? Anak Begitukah? Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Adakah orang Kristen sekarang menyadari tanah ini terkutuk? Kurasa nggak berani pendeta mengkhotbahkan. Kalau mereka ini masih ingat dia kutuk Allah, makanya susah kita buatlah namanya anak kita Nuh untuk bisa menghiburkan kita dari kutuk yang sudah diberikan Allah kepada kita. Makanya salah juga kalau orang Kristen semuanya mengucapkan Allah itu baik, Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita gitu. Enggak cocok juga ya. Makanya dibuatnya namanya Nuh. Kurasa nggak ada lagi. Makanya hampir kita semuanya ini dibohongi gitu. Ya, makanya kemarin aku berani mengkhotbahkan neraka dan surga. Kalau nggak nanti nggak ngerti lagi orang. Tapi orang ini diingatnya susah payah ini karena kutuk Allah. Ya, kita kan jarang mengingat susah ini karena mamaku ini bodoh cari uang kan gitu ya. Kita nggak pikirkan bahwa mama kita itu sudah kena kutuk dan kita juga sudah kena kutuk. Jahat kali kau pun kak, karena kau sudah kena kutuk. Kau seperti keturunan si Kain kau, sama dengan si Lamek gitu. Satu barisan kau ke bawah gitu. Ya nanti kan keluar lagi barisan si Adam ya, si Abraham ya. Nah, jadi dari sini dia terus kutuk itu mengalir terus, DNA-nya terus, mulai dari si Kain membunuh si Habil, si Lamek lagi dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dibuat lagi lah generasinya, dilahir lagi lah Set yang baik yang menggantikan si Habil. Dari Set rupanya keluarlah lagi si Nuh. Mana tahu dari kutuk ini bisa kita keluar. Ini yang akan menghiburkan kita gitu. Nah, jadi aku tidak lupa akan kutuk. Makanya begini jadinya. Karena pikiran kita yang kutuk tadi sudah pun sejelas mana kita buat, nggak bisa kita mengerti. Ya. Ya, itulah dalam kutuk ini dalam namanya si Nuh ya. Nanti Anda lihat lagi ceritanya masuk pasal 6 ya. Tapi kalau secara doktrin, saya kan tidak lupa dari buku ini, dia katakan pasal 5 itu sudah keluar bangsa-bangsa. Ya itu masuknya sini. Kan sudah ramai ya. Ya ada keturunan si Kain, sudah ada keturunan si Set, masuk zamannya Nuh, umur mereka rata-rata 900 tahun. Kalau 900 tahun berapakah anaknya satu keluarga itu? Banyak, sudah ramai ya. Ya, itulah. Ya, tambah-tambah karena memang Tuhan katakan apa? Penuhilah bumi. Oke, kita lanjutkan kalau ini sudah tahu. Ayat 30.
Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Jafet. Siapakah Nuh ini kalau begitu? Setelah Nuh berumur 500 tahun, baru dia memperanakkan 3 anaknya. Siapa? Sem, Ham, dan Jafet. Berarti sudah tuakah si Nuh di situ umur 500 tahun? 3 anaknya. Kan ini nanti permulaan masuk ke dalam pasal 6. Musulnya nanti air batu. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini satu kata mungkin ya, dulu panjang-panjang umur manusia dibuat Allah. Sekarang sudah nanti menurun. Di mana menurunnya? Ya. Dulu masih teringat kali mereka murka Allah. Rupanya dalam zaman mereka ini, mereka masih ingat sekali dalam semua kitab Kejadian Allah sudah mengutuk bumi, maka kita susah payah hidup. Sampai sudah nama anaknya pun dibuatnya Nuh. Karena inilah nanti yang bisa mungkin menghiburkan kita lepas daripada kutu Allah yang sudah ada di bumi ini. Nah, inilah waktu kita baca di sini. Jadi zaman sekarang tidak pernah lagi tahu tentang kutu. Ya, yang tahu Allah itu baik tiap hari Minggu. Tetapi dalam perjanjian lama tidak, mereka ingat kutu Allah itu membuat mereka bersusah payah dalam hidupnya. Akhirnya lahir pun anaknya si Nuh. Sudah berapa generasi itu? Sudah beribu tahun itu. Tetapi masih mereka ingat kutu Allah itu. Marilah kita buat namanya Nuh. Baru sesudah 500 tahun lahir lagilah si Sem, si Ham, dan si Jafet. Nah, dari sinilah nanti mulai masuk ceritanya Kejadian pasal 6 sampai pasal 12 nanti keluarlah Abraham. Inilah kejadian. Baru bisa kita kenal. Aku kan hanya mau mengenal Allah. Aku mau mengenal Allah. Pada waktu itu umur manusia dibuat Allah ya panjang-panjang 900 tahun umurnya gitu. Ya, sekarang sudah semakin hari semakin dikurangi. Alasannya nanti waktu kita baca, karena memang dosa semakin berkembang, maka umur manusia pun semakin dikurangi gitu. Jadi ada dampaknya. Jadi nggak boleh kita lupa bahwa apa yang telah terjadi dahulu dan mempengaruhi hidup kita hari ini. Maka Nuh artinya penghiburan. Sudah berat kutu Allah ini gitu. Ya, itulah jalan kita. Pasal 6, 8, 9 dan 10. Ini semua ceritanya Nuh, satu keturunan. Nanti muncul pasal 11, muncullah bangsa-bangsa, bahasa berubah ya. Barulah muncul pasal 12, itu nanti masuk ceritanya Allah memilih Abraham. Tujuannya cuma satu, supaya dari dia berkat itu turun ya. Jadi kalau dari Adam datangnya kutuk, dari Abraham datangnya berkat. Itu sudah nanti muncul di situ ya. Supaya melalui Abraham semua bumi tapi jangan lupa Allah itu judulnya, pengenalanku akan Allah. Tidak boleh lari daripadanya. Kalau Anda cepat membacanya semakin banyak. Jadi ada nanti bagian-bagian yang kita tidak baca, tapi karena kita lemah kali Alkitabnya sih. Ya, karena gereja-gereja kan nggak menyuruh baca Alkitab ya. Jadi berat kali. Ya. Aku sudah 2 tahun di sekolah teologi waktu itu. Masuk aku sekolah teologi di Bible College New Zealand. Sudah 2 tahun aku sekolah teologi. Masih jauh kali aku di bawah. Mereka semua kuasai Alkitab. Apa yang dikatakan dosen mereka sudah tahu. Padahal aku sudah 2 tahun sekolah teologi. Tapi mereka mulai dari sekolah minggu. Makanya sistem ngajar sekolah minggu kita itu harus kita ubah. Supaya mereka kenal Alkitab. Ya, itu kelemahan.
Jadi kalau kami lemah Alkitab, ya sama saja. Kalau kita membuat api, bagaimana bisa apinya marak coba? Jawabnya apa? Rantingnya harus banyak. Kalau rantingnya cuma 3, ya apinya cuma segini. Tapi kalau kita buat api unggun, kita 2 meter apinya pun menjadi besar. Karena sedikitnya baca Alkitab kita, membuatnya nggak bisa dibakar oleh Roh Kudus. Kami pernah ditanya, cobalah lihat orang-orang yang memiliki Alkitab. Tidak ada yang tidak dipakai Allah. Semua yang menguasai isi Alkitab itu harus dipakai oleh Allah, karena dalam dia ada firman-Nya dia. Maka orang yang ini harus dipakai karena di dalamnya ada firman Tuhan. Maka waktu aku baca buku ini, banyak kali aku tidak tahu apa yang diceritakannya dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Ayat ini aku nggak tahu, ayat ini dia sudah tahu. Nah makanya aku batasi, karena kulihat Alkitab kita terlalu rendah sekali, nggak bisa. Ya nggak bisa dibakar api unggun kalau kayunya cuma 5 potong. Ya paling-paling boleh ya bakar ikan panggang cuma 1, itu pun sudah padam nanti apinya itu. Tapi kalau dia kayunya banyak, ya itu bisa api unggun pun 1 malam pun tidak akan habis apinya itu. Itulah istilahnya Alkitab dengan Roh Kudus. Jadi bukan Allah tidak mau memakai kita, tapi nggak ada yang mau dibakar di dalamnya. Bagaimana bisa memakainya? Bagaimana bisa marah apinya kalau rantingnya pun cuma 5 potong? Paling-paling kalau 5 potong ya bakar 1 jagung cuma bisa masak. Sudah itu apa ya? Padamlah dia gitu. Nah, jadi kalau Anda rajin membaca Alkitab tadi, itu maka ya banyak kali 50 ya. Makanya aku nggak mau Anda membaca buku-buku yang lain, karena dasar kita lemah kali. 50 pasal Kejadian. Bacalah balik dalam cerita ini, siapakah Allah dalam cerita itu gitu. Baru nanti masuk kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran itu berapa pasal ya? 40 lebih ya. Jadi maunya 1 bulan ini selama kita belajar di sini, 2 buku ini setidaknya kita tahu ceritanya. Inilah api bakar, inilah api kita, dan kita harap akan dibakar oleh Roh Kudus, maka iman kita pun akan tambah. Ya, kelemahan kita bukan karena kita enggak mau pintar. Kelemahan kita karena enggak ada kayu apinya, ditaruh pun apinya, ditaruh pun minyaknya, hanya sebentar saja, bop, sudah itu habis lagi minyaknya, hilang lagi dia, karena enggak ada yang dibakar oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Alkitab. Karena Roh Kudus itu datang sesudah ada Alkitab, baru dia jelaskan, baru kita mengerti. Saya harap Anda suka membacanya. Ya, makanya tidak terlalu padat, tetapi Anda bisa membacanya seterusnya. Jadi sekarang sudah kita masuk garisnya Set, ganti si Habil, ganti si Set, nanti masuk Nuh, baru kita masuk cerita air bah. Nanti masuk kita pasal 12 ceritanya Abraham. Jadi ini semua dari keturunan si Set. Walaupun si Set sudah mati, digantikan oleh si Noah. Noah lagi akan menggantikan nanti keluarnya Abraham. Baru dari situlah garisnya terus gitu ya. Ya, baru. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur boleh belajar hari ini untuk mengenal Allah. Kami sudah membaca dari kitab Kejadian. Berilah kami pengertian yang lebih dalam lagi sesudah Alkitab yang kami kuasai lebih banyak, sehingga pengertian kami pun bertambah. Karena waktu kami menceritakan firman Tuhan, Roh Kudus akan ada di sana. Karena banyak firman Tuhan yang bisa dibakar oleh Roh Kudus sehingga berguna. Waktu kami berdiri menceritakan nama Allah kami kepada orang lain. Kuduskan kami dan mampukan kami menyukai membaca kitab suci ini supaya kami diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Nanti jam 2 kami lanjutkan lagi untuk membaca pasal 6. Dalam nama-Mu lah kami berharap.
Yesus Tuhan kami akan mengangkat kutuk dari kami, sehingga ada kesukaan yang kami rindu. Itulah kesukaan Allah, merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam. Terpujilah nama-Mu. Itulah Allah yang sudah kami kenal, Allah yang memberi kami hidup, napas lewat hidung kami hidup hari ini. Itulah Yesus Juru Selamat kami, karena Engkaulah kebangkitan dan Engkaulah hidup. Amin. Baik, terima kasih ya, saya tidak bisa